Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu di dalam sesi kedua dari Bina Mentor. Hari ini kita akan belajar tentang disiplin rohani. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Dan kami bersyukur untuk hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk sekali lagi belajar dan berkati supaya sungguh momen ini menjadi satu momen yang berharga bagi kami. Kami boleh semakin diperlengkapi di dalam pelayanan kami, dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini materi yang akan saya bawakan mungkin memang klasik ya, kayaknya udah sering kita dengar, kita sudah lakukan mungkin, dan kita pikir apa sih bagusnya, apa sih pentingnya buat saya gitu ya. Nah, saya berharap hari ini kita tetap mendapat berkat. Ya, ini agak grogi karena nggak biasa direkam, tetapi tidak menghalangi kita untuk boleh belajar bersama ya. Bapak Ibu, materi yang saya bawakan ini sebagian besar saya dapatkan di dalam kelas kuliah saya formasi spiritualitas, dan juga ada beberapa materi-materi yang lain tentang pemuritan. Ya. Disiplin rohani. Kenapa penting disiplin rohani? Kenapa kita bicara tentang ini? Bapak Ibu, ada 5 alasan utama. Ya, satu survei, Spiritual Life Survey di tahun 2015 itu membagikan hasil surveinya bahwa di sana itu dikatakan ada 5 alasan dari kemandekan pertumbuhan rohani. Ya, jadi kita bisa lihat di dalam slide yang di sebelah ada beberapa alasan, tapi yang ternyata alasan paling tinggi terjadinya kemandekan rohani itu adalah kurang disiplin dalam melakukan praktek-praktek rohani. Jadi itu sampai hampir 60% orang yang mengalami kemandekan rohani itu adalah orang-orang yang kurang disiplin dalam melakukan praktek-praktek rohani. Nah, padahal Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau salah satu ciri orang hidup itu adalah bertumbuh. Nah, demikian juga di dalam kerohanian kita, kalau kita mau kerohanian kita itu betul-betul hidup, maka cirinya itu harusnya kerohanian kita itu bertumbuh. Jadi bukan terus jadi bayi rohani gitu kan, selama-lamanya gitu. Ya, seperti Tuhan Yesus nggak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Nggak, ya itu hanya Tuhan Yesus saja. Nah, harusnya waktu kita bicara tentang kehidupan kerohanian kita itu harus bertumbuh gitu. Dan bertumbuh itu caranya adalah dengan disiplin. Ya, kemudian kalau kita nggak melakukan disiplin, maka artinya kita nggak akan mengalami pertumbuhan. Nah, hari ini kita mau coba belajar apa sih arti disiplin itu. Gitu ya, kalau di dalam Alkitab, dalam PL itu ini ya artinya mendidik, menghajar, menghukum untuk kebaikan, itu dari kata yasar. Nah, kalau di dalam PB sendiri itu dipakai kata paideu. Jadi dari kata benda pahidea yang artinya mendidik. Nah, biasanya dipakai dalam konteks bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya, itu di Ibrani 12 ayat 7 gitu ya. Tapi juga kata ini bisa dipakai di dalam konteks disiplin ilahi. Jadi bagaimana Tuhan mendisiplin umatnya. Nah, kata disiplin sendiri dari bahasa Yunani yang kalau kita sering dengar itu nge-gym gitu ya. Nah, ternyata disiplin itu juga berasal dari kata gimnasia, atau dalam bahasa Inggrisnya gymnasium, yang artinya latihan. Biasanya kalau orang nge-gym punya satu tujuan, mau bentuk otot apa, dan dia punya satu target gitu. Nanti ada PT-nya, personal trainernya yang akan menolong dia. Nah, disiplin itu digambarkan seperti itu ya, latihan. Nah, yuk kita baca sama-sama 1 Korintus 9 ayat 27. 2-3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Firman Tuhan yang lain dari 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. 2, 3. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ya, Bapak Ibu, jadi dari bagian ini jelas firman Tuhan mengatakan kita perlu untuk melatih tubuh rohani kita juga. Jadi bukan hanya tubuh jasmani, tapi tubuh rohani juga kita perlu latih. Nah, kita akan kembali, apa sih sebenarnya yang dimaksud disiplin rohani? Sebagian besar dari kita mungkin punya pemahaman yang berbeda-beda. Tapi saya akan ambil satu definisi, ini yang dipakai oleh Bapak Johan Setiawan di dalam makalah pembinaannya tentang pemuritan. Dia menyebutkan disiplin rohani itu adalah setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan dari definisi ini. Yang pertama, setiap aktivitas. Artinya bukan hanya terbatas di dalam 1-2 aktivitas saja, tetapi semua aktivitas yang kita lakukan yang tujuannya adalah untuk membantu kita memperoleh kekuatan. Jadi kita itu supaya dapat dimampukan untuk apa? Untuk menjalani hidup. Ya, menjalani hidup. Bukan di dalam, kita pikir kalau rohani itu terpisah dari kehidupan kita, tetapi ternyata dari bagian ini kita diingatkan disiplin rohani, semua aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup. Tapi hidup yang seperti apa? Ada kriterianya. Ya, kriterianya adalah hidup yang seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Jadi bukan yang semau kita, tetapi yang seperti yang Tuhan mau, yang sudah Tuhan ajarkan dan juga Tuhan teladankan. Ya, sekali lagi kita membaca definisi ini. Disiplin rohani adalah setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Jadi, kalau dari definisi ini kita melihat bahwa disiplin rohani itu adalah satu hal yang penting. Karena di dalam hidup kita itu tidak bisa menjalaninya dengan kemauan kita sendiri, tetapi kita harus mengikuti apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Ya, nah satu tokoh, Richard Foster, penulis buku juga ya, dia mengatakan demikian tentang disiplin rohani. Disiplin rohani adalah kegiatan sendiri maupun bersama yang kita lakukan sebagai cara untuk menempatkan diri kita di hadapan Tuhan agar Ia dapat bekerja di dalam diri kita. Jadi di sini mau dikatakan disiplin rohani itu bukan terbatas hanya yang kita lakukan sendiri, tapi bisa kita lakukan bersama-sama. Dan itu adalah satu cara supaya kita membuka diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan dapat bekerja secara maksimal. Ya. Nah, kenapa sih penting gitu ya? Disiplin rohani ini penting karena memang ini harus jadi kebiasaan. Dan itu harus dibangun dan dilatih secara berulang-ulang. Ya. Kalau kita mau punya kehidupan kerohanian yang kuat, maka kita harus mulai dari kedisiplinan rohani. Maka walaupun sudah sering kali diajarkan, sering kali dibicarakan, sekali lagi hari ini kita juga diajak untuk merenungkan bagian ini. Kedisiplinan rohani itu harus dibangun dan dilatih, supaya itu jadi kebiasaan, udah gak mikir lagi, tapi kita bisa lakukan. Gitu ya. Nah, ini yang menarik. Jadi di dalam pelayanan kita itu keberhasilannya ditentukan dari kedisiplinan rohani yang kita bangun, bukan kebesaran yang disebutkan orang. Karena tanpa dasar yang kuat, tanpa disiplin rohani yang kuat, maka pelayanan kita itu tidak berarti apa-apa. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, berulang kali juga Yesus itu mengatakan lebih penting untuk bagaimana membangun relasi dengan Dia dibandingkan dengan kebesaran prestasi berhasil di dalam pelayanan. Ya, jadi dari
bagian ini kita diingatkan ketika kita mau berhasil di dalam pelayanan kita, maka itu harus mulai dari kedisiplinan rohani yang kita bangun. Nah, ada beberapa bentuk disiplin rohani yang disebutkan oleh tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh Kristen saat ini. Ada beberapa di sini. Yang pertama dari Donald S. Whitney, itu dia ada 10 pilar penopang kehidupan Kristen. Kemudian Paul Stephen juga ada 10. Kalau Dallas Willard itu membagi 2, disiplin menarik diri dan disiplin melibatkan diri. Kemudian juga ada Renover, itu 6 itu, ya. Dan intinya sih memang ada sedikit perbedaan secara pembagian, tetapi pada dasarnya kita bisa melihat ada hal-hal esensial yang hampir sama dari kriteria yang diberikan, bentuk-bentuk disiplin rohani yang diberikan oleh tokoh-tokoh Kristen ini. Nah, saat ini secara khusus saya mau melandaskan pembahasan kita dari buku yang ditulis oleh Richard J. Foster di dalam Celebration of Discipline. Jadi saya mau membahas dari angle yang sedikit berbeda. Kalau biasanya mungkin kita berpikir saat teduh ya udah diajarin doa, baca Alkitab gitu ya, terus bagaimana rangkaiannya atau susunannya yang harus kita lakukan. Nah, mungkin ini kita sudah tahu, kita sudah melakukannya. Hari ini saya ajak kita untuk belajar dari angle yang lain. Jadi ada disiplin ke dalam, disiplin keluar, dan kebersamaan. Jadi sebenarnya ada 3 hal. Kalau mau di headlight itu yang pertama being with Christ, menjangkau ke atas, upward. Kemudian becoming like Christ, menjangkau ke dalam, inward. Dan kemudian living for Christ, menjangkau keluar, outward. Untuk bagian pertama, menjangkau ke atas, itu akan dibawakan oleh Penatua Musa. Silakan Pak Musa. Selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam pelatihan pada pagi hari ini. Kita bersyukur dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini, tetapi kita tetap memiliki kerinduan bersama untuk bersekutu dan belajar dari firman Tuhan. Topik kita hari ini adalah disiplin rohani. Secara khusus kita membicarakan tentang mengasihi Allah. Ini bukan topik yang baru, saya percaya itu, tetapi ini adalah topik yang sudah biasa kita dengar, kita diskusikan, ataupun menjadi bahan PA di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali tentang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan merupakan hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang percaya. Saya menyebutnya sebagai hak istimewa oleh karena prinsip firman Tuhan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan seterusnya. Mengasihi Tuhan merupakan respon kita sebagai orang yang percaya yang telah mengalami penebusan Kristus. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita yang tadinya hidup melayani dosa, melayani keinginan daging, kita dilepaskan, kita dibebaskan. Sekarang kita menjadi miliknya Tuhan dalam arti kita mengabdi kepada Tuhan yang telah menebus kita. Maka sudah sewajarnya ketika Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu berarti seluruh keberadaan kita adalah untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sebagai respon kita, sebagai refleksi yang telah mengalami penebusan itu, untuk kita bisa memberikan hidup kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Jadi saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dapat kita kerjakan
dapat kita lakukan ketika kita sudah ada di dalam Kristus. Nah, saudara, satu buku yang pernah saya baca yaitu Katekismus Singkat Westminster. Pertanyaan pertama menanyakan begini: apakah tujuan utama manusia? Bahwa tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita sesuai dengan prinsip firman adalah bersekutu dengan Allah. Berarti kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menerima kebenaran Allah untuk hidup kita. Kita dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan yang berlimpah sebagaimana yang disaksikan oleh Alkitab di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat tujuan hidup kita di dalam Tuhan, itu berarti hidup ini mau tidak mau dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau yang sering menjadi penghambat kita bertumbuh, mesti kita selesaikan di hadapan Tuhan. Tidak lagi menjadi bagian hidup kita. Kita mesti tanggalkan dan mengenakan kebenaran-kebenaran Allah, karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, apakah itu mudah? Mudah diucapkan, tetapi tidak mudah ketika kita melakukannya. Oleh karena itu saudara, mengasihi Allah itu berarti kasih karunia Tuhan buat kita. Tadi saya sudah menyebut hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak semua orang bisa masuk di dalam mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan, dia bisa menikmati kasih karunia Tuhan itu. Maka segala tindakan kita, segala perbuatan kita, mau tidak mau harus bercermin kepada kebenaran kitab suci. Saudara, saya juga melihat di sini membedakan religius, yaitu relasi pribadi dengan Tuhan dalam iman, dan religiositas sekedar tingkah laku agama. Saudara, begitu banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi pertanyaannya, betulkah kita sudah bertemu dengan Tuhan atau mengalami momen kairos, berinteraksi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan secara pribadi? Ataupun mengasihi Allah, saya juga bisa mengungkapkan di sini misalnya masalah pengetahuan dan pengalaman. Seringkali juga orang hanya sebatas pengetahuan, tahu, aktif, tetapi kurang atau tidak mengalami kebenaran Allah dalam hidupnya, atau menekankan tentang pengalaman tetapi tidak mau belajar firman, tidak mau menggali kebenaran firman itu di dalam hidup. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka sebenarnya pengertian pengetahuan kita akan kebenaran seyogyanya itu menjadi bagian pengalaman kita untuk pertemuan spiritual kita. Lalu saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran? Mau tidak mau, tinggal di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah menjadi prinsip firman buat kita. Allah tahu kita tidak akan sanggup melakukannya. Kita bisa mengerjakan kehendak Allah apabila kita tinggal di dalam Kristus, sumber hidup kita. Allah tidak akan meninggalkan kita, Allah tidak akan memisahkan kita, saudara. Jadi salah satu hal yang penting sekali, bagaimana kita menjalankan disiplin rohani, tinggal di dalam Kristus. Kebenaran Allah menjadi bagian kita. Lalu saudara, disiplin rohani mau tidak mau terrealisasi ketika kita hadir dalam konteks dunia. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Prinsip firman Tuhan ini menolong kita supaya disiplin rohani itu betul-betul real, nyata di dalam kehidupan di mana kita berada. Perintah Tuhan mengatakan ketika kita sudah diselamatkan, kita diminta tidak sama dengan dunia. Di mana kita berada, saudara?
Kita berkarya di sana, kita menegaskan prinsip firman. Apa yang menjadi sebuah pengakuan kita, keyakinan kita. Mau tidak mau, real hadir di dalam kehidupan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia. Saudara, kita juga bagaimana selanjutnya? Mau tidak mau, selain tinggal dalam Kristus, berarti kita juga memang mencintai firman. Hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam kekudusan Allah. Kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bukan dalam keadaan terpaksa, karena memang hati kita selalu tertuju kepada yang kudus dari Allah. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara, hal yang berikutnya lagi berarti langkah praktis, disiplin di dalam doa. Sekali lagi, bukan yang baru. Tiap hari kita berdoa. Saya yakin kita tiap hari berdoa. Tetapi apakah doa kita itu betul-betul memang sungguh-sungguh mengalami satu pergumulan di hadapan Allah? Bukan hanya sebatas kita berdoa dalam pengertian rutin, tetapi esensinya. Bagaimana kita berdoa di hadapan Tuhan, membawa pergumulan kita di hadapan Tuhan, bagaimana sikap tunduk kepada Allah. Di dalam doa kita, ingin kita mengenal kebenaran Allah. Saudara, Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara, firman Tuhan ini menolong kita bahwa ada hati yang haus akan firman, haus akan hadirat Tuhan. Bahkan pemazmur katakan, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Lalu saudara, yang bagian berikutnya, disiplin rohani dalam kaitan keaktifan kita, kerinduan kita untuk semakin mengenal Tuhan melalui membaca buku-buku rohani yang menjelaskan tentang firman Tuhan, menguatkan iman kita, menolong kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Lalu bagian berikutnya, disiplin rohani itu juga di dalam kaitan dengan dunia pekerjaan kita ataupun pelayanan kita. Bagaimana kita betul-betul menerapkan disiplin rohani, mengasihi Tuhan ketika kita hadir di dalam konteks dunia. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, karena waktu kita amat sangat terbatas. Kiranya ini dapat menolong kita sebagai pengantar untuk kita bisa menjalankan diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan memberkati. Sekarang kita akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu becoming like Christ, menjangkau ke dalam, inward. Dan bagian ini dikatakan mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu, kenapa penting mengasihi diri sendiri dan ini masuk menjadi disiplin rohani? Ya, ini penting sekali, karena tanpa kita mengenali diri kita seperti identitas yang Tuhan berikan, maka seringkali kita akan menjadi orang-orang yang memiliki identitas yang palsu, dan itu akan berpengaruh di dalam sikap hidup kita. Kalau di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 di sana dengan jelas disebutkan bahwa identitas kita ini adalah anak-anak Allah, dan kita ini dikasihi oleh Allah. Nah, dari bagian ini ditegaskan sekali lagi bahwa identitas orang percaya itu adalah anak-anak Allah. Nah, tetapi memang di dalam realita ada banyak anak Tuhan yang punya identitas yang palsu. Nah, biasanya nih mereka itu meyakini bahwa keberhargaan diri mereka bukan karena Allah mengasihi mereka, tetapi mereka berpikir keberhargaan diri mereka itu ditentukan oleh apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka miliki. Bahkan keberhargaannya itu ditentukan oleh apa yang dikatakan orang lain tentang diri mereka. Wah, ini susah sekali ya pasti kalau orang menentukan keberhargaannya itu dari apa kata orang. Padahal orang itu bisa judging, hanya melihat sebagian kemudian menilai kita, dan itu bisa totally salah. Nah, oleh karena itu, ketika orang-orang ini tidak punya identitas diri yang benar, maka mereka itu akan benar-benar merasa tidak berharga.
Dan mereka karena mereka lebih memikirkan apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Nah, ini bahaya sekali. Maka salah satu sisi dari disiplin rohani itu adalah bagaimana kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Alkitab dengan jelas Tuhan itu mengatakan target bagi setiap anak-anak Tuhan itu adalah semakin hari harus semakin serupa dengan Kristus. Dan kita harus mulai dengan bagaimana Kristus memandang kita. Bagaimana kita dapatkan ini? Ya, dari ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, apa kata Allah sendiri tentang kita. Ya. Nah, kita akan coba melihat diri kita selama ini, apakah kita sudah mengenali identitas diri kita yang sesungguhnya. Ada beberapa pertanyaan yang kita bisa renungkan dari bagian ini. Betulkah kita punya identitas seperti yang Tuhan mau? Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat tentang identitas kita jadi mengerti ya posisi kita saat ini ada di mana. Kita mengenali mungkin ada dosa-dosa yang kita simpan, pitfall kita, dan itu harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita akui di hadapan Tuhan, kita mohon Tuhan tunjukkan, maka semakin hari kita dimungkinkan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Maka tiap kali seharusnya pertanyaan kita adalah, apakah hari ini aku semakin serupa dengan Kristus daripada kemarin atau enggak, gitu ya. Jadi kita tidak menjadi orang yang terus-menerus sama, orang yang menyebalkan mungkin, atau orang yang mengesalkan, enggak, tetapi ada perubahan di dalam hidup kita. Ini yang kedua, ya. Dan yang ketiga, kalau tadi yang pertama outward, mengasihi Allah, yang kedua mengasihi diri sendiri, yang ketiga itu outward, hidup bagi Kristus. Jadi kita keluar, disiplin rohani kita bukan hanya berhenti di dalam pemahaman kita, kognitif kita, tetapi kita nyatakan. Yang pertama pasti memang harus dalam penerimaan diri kita sendiri. Kemudian kita nyatakan itu kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara kita mengasihi orang lain. Ya, kenapa ini penting? Karena memang ketika kita membangun satu hubungan dengan orang lain, itu akan menjadi satu hubungan yang saling menyembuhkan. Di tengah-tengah dunia yang penuh keterasingan dan ketertolakan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipulihkan relasi kita dengan Tuhan, Tuhan mau kita juga menjadi agen pembaharuan, agen yang membawa damai sukacitanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi kalau kita simpulkan 3 bentuk kehadiran di dalam persahabatan. Yang pertama, bersahabat dengan Allah, itu artinya kita hadir bagi Allah. Kemudian persahabatan dengan diri sendiri, hadir bagi diri sendiri. Kita mengenali diri kita dengan baik, identitas yang Tuhan berikan kepada kita, kelemahan-kelemahan yang kita rasakan, dan kita berdamai, dan kita terus berjuang, kita menyerahkan kepada Tuhan tentang kelemahan kita itu, dan bagaimana kita semakin hari mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup kita. Kemudian juga persahabatan dengan orang lain, artinya kita hadir bagi orang lain. Caranya bagaimana? Yang pertama, hadir bagi Allah, kita bisa lakukan dengan doa. Hadir bagi diri sendiri, itu dengan keheningan hati, kita berdiam di hadapan Tuhan, kita izinkan Tuhan membuka siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ya, kemudian hadir bagi orang lain itu kita tunjukkan dengan keramahan. Nah, perlu keseimbangan di dalam ketiga hal ini. Karena ketika kita bersahabat dengan Allah, yang dihasilkan itu adalah kekudusan. Kita semakin tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bagaimana standar Tuhan itu kita nyatakan. Bukan hidup semau kita sendiri, tetapi apa yang Tuhan mau itulah yang kita lakukan. Yang kedua, persahabatan dengan diri sendiri itu akan menghasilkan keutuhan, wholeness. Kita merasa
betul-betul memang hidup kita ini seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Ya, kita menjadi seorang yang konten. Kita menerima kekurangan kita dan menyikapinya dengan benar. Tetapi kita juga terus memacu diri kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Dia. Nah, persahabatan dengan orang lain itu kita wujudkan di dalam keramahan, hospitality, menghasilkan keramahan. Nah, apa bahayanya Bapak Ibu kalau kita hanya fokus kepada satu sisi saja? Waktu kita fokus hanya mengenal Allah, maka kita akan menjadi orang yang mudah jatuh kepada legalisme. Jadi ada kesenjangan antara apa yang tampak luar dan realitas yang sesungguhnya. Kita mementingkan hal-hal yang kelihatan, tetapi hati kita, integritas kita itu tidak teruji. Ya, kalau di dalam Alkitab mungkin kita bisa lihat contohnya orang Farisi. Mereka begitu menekankan kepada hukum-hukum, tapi mereka tidak memperhatikan kehidupan mereka sendiri. Nah, kalau sebaliknya kita hanya fokus kepada mengenal diri, maka kita kan mudah terjebak kepada fiksasi diri. Kita kecewa terhadap diri kita karena tidak mampu memenuhi apa yang kita harapkan. Kemudian kita lari kepada satu hal yang menjadi candu buat kita, merokok misalnya, atau pornografi, begitu ya. Nah, atau kalau kita merasa wah semuanya baik, kita menjadi orang yang narsis atau sombong. Sebaliknya, kalau kita melihat diri kita ini begitu banyak kekurangan, kita jadi benci pada diri sendiri. Ketika kita berhenti hanya pada mengenal diri tanpa mengenal Tuhan. Nah, padahal sebenarnya John Calvin itu mengatakan hikmat yang sejati itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan dan juga pengenalan akan diri sendiri. Kita tidak bisa menentukan identitas kita tanpa kita mengenal siapa pencipta kita. Tanpa pengenalan diri yang benar, maka pelayanan kita itu akan menjadi kacau. Karena kita tidak lagi merasa diri kita cukup baik, tapi kita menjadi orang yang kompetitif. Akhirnya kita berhenti menjadi seperti apa yang Tuhan mau, dan akhirnya hanya mulai meniru orang yang kita lihat. Ini bahaya sekali ya. Nah, oleh karena itu, untuk keseimbangan itu, kita harus menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan, bukan hanya dengan Roh Allah, tetapi juga melibatkan perjalanan bersama peziarah. Artinya kita harus membuka diri terhadap komunitas. Ya, seperti yang saya bilang tadi, outward, menjangkau keluar, menyatakan keramahan kita kepada orang lain. Hanya karena justru ketika kita berelasi dengan orang lain, kita itu semakin diasah. Ya, M.D. Seno itu mengatakan setiap individu tidak mampu menyadari kemanusiaannya secara penuh kecuali ia berada di dalam komunitas bersama dengan orang-orang lainnya. Jadi arti hidup kita itu betul-betul akan terlihat ketika kita hadir bersama dengan orang-orang yang lain. Ya, ini ketiga aspek dari disiplin rohani: outward, inward, dan outward. Nah, bagaimana sekarang kita melakukan disiplin rohani? Secara ringkas, saya tidak akan membahas secara teknisnya karena saya tahu Bapak Ibu sudah bisa mencari, bisa menggali, tetapi ada 3 hal prinsip yang saya mau bagikan hari ini kepada setiap kita. Yang pertama, ketika kita melakukan disiplin rohani itu, kita harus melakukannya dengan motivasi kasih kepada Bapa. Jadi jangan lakukan ini hanya sebagai satu kewajiban. Karena ketika kita melakukan ini sebagai satu kewajiban, kita akan merasa terpaksa, berat, dan kita tidak akan menikmati. Ambil contoh, misalnya ketika seorang suami pulang membawakan bunga untuk istrinya, kemudian istrinya senang sekali, tapi terus dia dengan wajah dingin bilang, ya aku hanya sekedar melakukan kewajiban. Wah, nilai bunga itu akan jatuh, merosot gitu ya. Tapi waktu dia bawakan itu pulang dan dia bilang, aku hanya bisa kasih ini sebagai tanda kasihku, wah itu wanita-wanita pasti berbunga-bunga ya. Nah, demikian juga dengan ketika kita melakukan disiplin rohani,
mari kita melakukannya. Kenapa? Karena sebagai wujud kasih kita kepada Bapa. Ketika kita melakukan dengan kasih, maka kita akan melakukan itu dengan sukacita, dan kita juga mengalami indahnya persekutuan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, orientasinya adalah keserupaan dengan Kristus. Jadi ketika kita melakukan ini, ada satu tujuan yang ingin kita capai, yaitu satu saat nanti kita boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Seperti yang saya bilang di depan, pertanyaannya adalah apakah hari ini saya semakin serupa dengan Kristus atau enggak? Karena memang di dalam firman Tuhan itu dikatakan Tuhan mau semakin hari kita boleh semakin serupa dengan Dia. Dan yang ketiga, yang penting adalah kebergantungan kita kepada karya Roh Kudus. Jangan merasa lelah ketika kita gagal, karena kita tahu memang kita masih berjuang di dalam daging. Oleh karena itu kita mesti bergantung kepada Roh Kudus, mengizinkan Tuhan, mengizinkan Rohnya itu bekerja di dalam diri kita. Bukan berarti terus kita nggak melakukan apa-apa, tetapi waktu Roh Kudus menyatakan part ini yang harus dibentuk, kita rela dibentuk oleh Tuhan, kita akan melihat karyanya yang luar biasa. Ya, bersyukur kita tidak berjuang sendiri. Ya, 1 Korintus 9 ayat 25 mengatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di dalam disiplin rohani diperlukan penguasaan diri. Kadang-kala mungkin seringkali kita dikuasai rasa malas, ada banyak alasan yang kita bisa kemukakan, tetapi mari kita menguasai diri, supaya akhirnya kita bisa memperoleh mahkota yang abadi. Sebagai penutup, saya ajak setiap kita merenungkan itu bagian dari Injil Markus 1 ayat 35. Saya akan bacakan untuk kita. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu, bagian ini ditulis setelah Markus menceritakan bagaimana aktivitas Yesus sehari sebelumnya. Aktivitasnya begitu padat, penuh dengan pelayanan. Banyak orang yang ingin disembuhkan, banyak orang yang ingin mengalami mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi hari itu ternyata pagi berikutnya dia tidak excuse gitu ya, bangun lebih siang, tetapi dia bangun pagi-pagi dan dia pergi ke satu tempat. Nampaknya ini satu kebiasaan yang dilakukan, sudah sering dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena murid-murid itu segera bisa menemukan dia. Nah, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Kalau Yesus saja menyempatkan diri pagi-pagi di dalam kelelahannya, dan setelah itu ada begitu banyak hal yang harus dia kerjakan, mengapa kita tidak melakukannya? Kalau Tuhan sudah memberikan teladan, harusnya kita yang manusia itu lebih lagi. Dan apalagi Tuhan sudah menyatakan dia mau setiap anak-anaknya itu berelasi. Dan yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus berdoa, itu menolong dia untuk fokus kepada, dia rela meninggalkan pelayanan yang, tuntutan pelayanan yang tinggi. Ya, waktu murid-muridnya datang bilang banyak orang mencari engkau, pengen melihat lagi mujizatnya, pengen disembuhkan. Tetapi ternyata jawaban Tuhan Yesus cukup mengejutkan. Di situ dibilang, mari kita pergi ke tempat lain. Ya, dia rela meninggalkan seolah pelayanan yang belum selesai. Untuk apa? Bagian ini jelas dikatakan, untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena untuk itulah aku dipanggil. Menarik ya Bapak Ibu, di tengah-tengah pelayanan kita mungkin nanti ada banyak distraksi. Bukan hal yang buruk, tetapi hal yang baik. Tetapi ketika kita renungkan, itu bukan yang Tuhan mau. Itu bukan panggilan kita melakukannya. Bukan berhenti di sana. Menyembuhkan orang, melakukan mujizat, bagus. Tetapi ada satu hal yang lebih urgent, yaitu memberitakan Injil. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu mari kita saat ini juga melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan sudah memberikan teladan, kita mulai mendisiplin diri di dalam disiplin rohani kita, menyisihkan waktu, berelasi dengan Dia, supaya
betul-betul kita semakin mengenal Dia, mengenal diri kita, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkati, kita akan lanjutkan di dalam sesi tanya jawab.